Halo para subscriber semuanya. Dimanapun kalian berada, gimana untuk kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan pada kali ini saya lagi berada di sebuah area persawahan yang berada di Desa Panggul. Panggul merupakan tanah pengangkatan laut karena lempeng Indo-Australian Plate mendesak Eurasian Plate, sehingga muncullah tanah Jawa Selatan termasuk tanah Kars, barisan pegunungan Sewu dari Cilatap sampai Banyuwangi. Pada zaman prasejarah, Panggul merupakan daerah transit, tempat dilaluinya perjalanan suku nomaden dari Pacitan menuju Wajak Tulungagung. Menurut H.R. van Kerkeren, Homo wajakensis atau manusia purba wajak hidup pada masa Pleistocenitas, sedangkan peninggalan-peninggalan manusia purba Pacitan berkisar antara 8.000 hingga 23.000 tahun yang lalu, sehingga disimpulkan bahwa pada zaman itulah Panggul dilalui oleh manusia yang nomaden atau berpindah-pindah. Ditemukannya prasasti Kamsiaka pada tahun 929 Masehi disebutkan bahwa Panggul termasuk Munjungan masuk wilayah Perdikan Kampak yang merupakan kesatuan dari Kabupaten Trenggalek. Sejarah pemerintahan dengan adanya perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Panggul termasuk Munjungan masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Trenggalek seperti di dalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa atau periode Raffles 1912 sampai 1816, termasuk di dalamnya Panggul dan Munjungan berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1916, dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda, termasuk juga Panggul dan Munjungan. Pada tahun 1830, setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek tidak termasuk Panggul dan Munjungan yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo dan Kasunanan Surakarta, masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan pada zaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan kabupaten versi pemerintah Hindia Belanda sampai di saat dihapuskannya pada tahun 1923. Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja pembantu bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah pembantu Bupati Trenggalek. Sedangkan Karangan dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung
sampai dengan pertengahan tahun 1950. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Panggul dan Munjungan menemukan bentuknya kembali menjadi bagian dari Kabupaten Trenggalek sebagai suatu daerah kecamatan di dalam tata administrasi pemerintah Republik Indonesia. Di Panggul juga terdapat berbagai ekonomi. Salah satu adalah pertanian dan perkebunan. Contohnya padi, cengkeh, singkong, kelapa, kedelai, dilem atau nilam, ubi, rempah-rempah, sayur-sayuran, mangga, pisang, durian, dan lain-lain. Di dalam peternakan seperti telur, unggas seperti ayam, puyuh, bebek, sapi berdaging, kambing Jawa, domba, dan lain-lain. Di perikanan dan kelautan ada lele, nila, gurami, hasil laut, ikan cumi-cumi, lobster, rumput laut. Potensi dari laut sebenarnya sangat besar karena tergolong masih alami. Selain itu, wilayah Laut Selatan di Panggul merupakan rute migrasi ikan tuna, makarel, dan ikan paus dari barat Samudra Hindia dan masih perlu pengembangan. Di daerah pertambangan seperti marmer, kapur, pasir, besi, dan lain-lain. Dan makanan khasnya adalah tempe keripik, sale goreng, brojong ketan, kipang, korong klitik, onde-onde atau jamlem, nasi tiwul, nasi lodo, soto pecel, dan lain-lain. Potensi pariwisata yang berada di Panggul adalah Pantai Konang. Pantai Pelang memiliki potensi pada keasrian alamnya yang masih terbalut hutan. Selain itu, terdapat air terjun di sebelah barat pantai yang terlindung pepohonan, yang terkenal karena mata airnya berasal dari sungai bawah tanah yang mengalir dari pegunungan. Pantai Pelang bisa dijadikan tempat outbound sebab tempat tersebut sangat memadai, suasananya yang masih alami, bernuansa deburan ombak laut selatan. Kini juga sudah dibangun kolam renang kecil serta sarana bermain anak-anak. Pantai Konang terletak di Desa Nglebeng. Pantai Konang terkenal dengan pemandangan dan area pantai yang luas membentang dari pesisir tenggara sampai ke barat laut. Bila musim panas, pantai tersebut indah dengan hiasan matahari terbenam di kala sore hari. Suasana pantai begitu indah karena ombaknya relatif sedang dan udaranya segar dengan beratapan langit biru. Pemandangan laut membesuki terdapat di wilayah jalur jalan menuju Pacitan di sebelah barat. Tepatnya terkenal dengan pemandangan laut yang terlihat dari pegunungan. Keindahan alam dapat dirasakan bila sejenak memandangi alam yang masih terjaga dari atas. Konservasi penyu Taman Kili-Kili merupakan taman konservasi binatang penyu terletak di Desa Wonocoyo. Pantai Joketro, pantai tempat para nelayan mencari ikan, terletak di Desa Nglebeng. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membaca lebih bersemangat lagi dalam membuat konten lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang. Caranya dengan cara like, share, komen,
Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya mengupload video terbaru. Teman-teman tidak akan ketinggalan dengan ceritanya. Dan kita akan kembali ke penjelasan tadi ya teman-teman. Kecamatan Panggul adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Trenggalek. Tipe masyarakatnya jika dilihat menunjukkan perkembangan pada gaya hidupnya, karena semakin lengkap dan semakin ramai fasilitas serta teknologi komunikasi dan informasi baru di Kecamatan Panggul. Mata pencarian penduduk mayoritas petani, peternak hewan, nelayan, buruh, pedagang, PNS, wira swasta, dan lainnya. Mencari nafkah dengan pergi ke daerah perkotaan dan sebagai TKI di luar negeri. Kebudayaan masyarakat sekitar masih memegang teguh adat istiadat suku Jawa. Agamanya mayoritas Islam, aliran Kejawen. Perekonomian tergolong kecamatan yang memiliki perekonomian menengah. Pasar Kecamatan Panggul merupakan pasar dengan omset terbesar kedua di Kabupaten Trenggalek, dikarenakan daerahnya strategis, terdapat di perbatasan kabupaten dan dekat dengan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pendidikan sangat berkembang seiring minat masyarakat untuk sekolah, dan sekarang telah tersebar PAUD, TK, SD hampir di semua pelosoknya. Pengembangan pendidikan menengah di setiap wilayah yang diselenggarakan negeri maupun sekolah swasta, juga sekolah satu atap SLTA dalam masa pengembangan. Selain itu telah hadir juga kelas perguruan tinggi yang membuka jurusannya di Panggul, yaitu STKIP PGRI Trenggalek, Universitas Terbuka Malang, dan Universitas Darul Ulum Jombang. Hampir semua pemuda memiliki minat ke perguruan tinggi, dilihat dari semua kebutuhan dalam pendidikan. Kecamatan Panggul berpotensi besar dan dalam perkembangan SDM pada masyarakatnya. Dan mungkin teman-teman di sini banyak yang mendengarkan suara seperti jangkrik ya. Ya, karena saya ini mengisi suara sewaktu di rumah dan malam hari. Jadi terdengar jelas suara jangkrik dikarenakan rumah saya ini masih pelosok dan di daerah pegunungan. Tadi sewaktu mengambil video ini ada sedikit halangan yang tidak memungkinkan saya untuk mengisi suara langsung di tempat kejadian. Jadi mohon dimaklumi ya. Terlihat ada beberapa kendaraan yang melintasi pertengahan sawah ini, dikarenakan ini adalah jalan tembusan atau jalan utama menuju Desa Panggul ke Dusun Madatan ataupun Desa Purung. Jadi jaraknya tidaklah terlalu jauh. Bisa terlihat awan yang berada di atas bukit ya, menandakan mendung. Kalau sewaktu panas, video ini akan tidak seindah seperti sekarang ini. Biasanya akan mengalami silau dan sedikit agak kuning. Jika sewaktu mendung atau sore hari ya, beginilah keadaan sawah yang berada di Desa Panggul ini. Tanaman yang sangat hijau menambah atau sedikit membuat mata kita lebih menjadi
segar dan otak pun menjadi fresh dikala mengalami penatnya kehidupan. Ya, dan mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan. Nantikan cerita saya selanjutnya hanya di lain kesempatan. Maka dari itu saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.